Selamat datang di Portal Hukum Indonesia, sebuah channel yang membahas seputar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk membahas tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang kurangnya atau belum adanya respon dari pemerintah, termasuk dari pihak Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, atas suara dari adik kita, Cat Victoria Lim, atau putri dari rekan kita Alvin Lim. Seperti yang kita ketahui bersama, adik kita Cat Victoria Lim ini sudah mencoba untuk menarik perhatian publik, khususnya untuk pihak pemerintah dan institusi Polri, bahkan sampai menentang mendebat seorang Kapolri, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tapi baik pihak pemerintah maupun Polri lebih memilih untuk tetap diam. Hal inilah yang kemudian menjadi tanda tanya dari sebagian besar masyarakat, kenapa tidak ada respon dari pemerintah, termasuk dari institusi Polri. Kalau melihat dari respon masyarakat, ada beberapa dugaan dari masyarakat yang bisa menjadi alasan kenapa dalam hal ini pemerintah, termasuk Polri, seolah-olah dia membisu. Salah satu kemungkinan dari alasan sikap diam ini berdasarkan pendapat masyarakat, bisa saja karena kurangnya kemauan dari pemerintah dan Polri untuk dapat mendengar aspirasi dari masyarakat, khususnya dari Cat Victoria Lim. Atau mungkin kasusnya tidak memiliki kepentingan politik apapun, sehingga dalam hal ini mudah saja diabaikan. Alasan lainnya bisa saja karena adanya ketakutan akan terungkapnya korupsi di dalam sistem itu sendiri. Masyarakat cenderung berpandangan bahwa sudah terjadi korup di semua lini kehidupan, termasuk di institusi pemerintah dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi dalam hal ini susah untuk diharapkan. Kasus rekan Alvin Lim yang disuarakan oleh putrinya Cat Victoria Lim ini dianggap sebagai potret gelap dari penegakan hukum di Indonesia, dan dianggap masuk dalam lingkaran jaringan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku, yang oleh sebagian dari masyarakat atau sebagian kalangan dianggap dengan sengaja disembunyikan oleh pihak pemerintah, termasuk dari pihak Polri. Lebih jauh lagi, kasus ini dianggap bisa mengungkapkan sistem hukum atau kelemahan dari sistem peradilan itu sendiri. Ada anggapan masyarakat, pemerintah dan Polri mungkin ragu untuk memberikan tanggapan karena takut akan dapat menimbulkan kemarahan masyarakat dan hilangnya kepercayaan jika hal tersebut itu kemudian menjadi terungkap ke publik. Selain itu, ada juga pengaruh dinamika kekuasaan. Sedangkan adik kita Cat Victoria Lim ini mungkin tidak memiliki jabatan atau koneksi yang dibutuhkan untuk dapat menarik perhatian pihak-pihak yang berwenang, sehingga permohonan dari adik kita Cat Victoria Lim ini mungkin tidak perlu didengarkan oleh pihak-pihak yang terkait. Atau mungkin saja dalam hal ini pihak pemerintah dan pihak Polri tidak memprioritaskan kasus yang sedang diangkat oleh adik kita Cat Victoria Lim ini, atau bahkan mungkin sengaja diabaikan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih sebenarnya kenapa sampai suara dari adik kita Cat Victoria Lim ini seolah-olah tidak direspon atau tidak mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah atau Polri? Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau dari sisi hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait persoalan ini, saya akan mencoba untuk memberikan alasan berdasarkan dua kasus yang sedang dihadapi oleh ayahnya atau rekan Alvin Lim, sebagaimana disuarakan oleh Cat Victoria Lim. Pertama, kasus pemalsuan dokumen. Proses hukum sudah berjalan sehingga pihak pengadilan sudah menjatuhkan putusan bahwa rekan Alvin Lim ini sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan di sini majelis hakim sudah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, sekaligus memerintahkan rekan Alvin Lim ini dimasukkan ke dalam rumah tahanan negara. Kedua, dalam hal ini pihak pemerintah tidak bisa mencampuri ranah hukum, mengingat negara kita itu menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Jadi ada
legislatif, dalam hal ini diwakili oleh pihak MPR DPR, lalu ada eksekutif atau pihak pemerintah, dan yudikatif, dalam hal ini para penegak hukum seperti pengadilan. Jadi pemerintah tidak boleh mencampuri ranah hukum, walaupun dalam prakteknya terkadang pihak pemerintah bisa mencampuri atau campur tangan dalam suatu proses hukum yang sedang berjalan, terutama untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Ketiga, sebaiknya menempuh atau melakukan upaya-upaya sesuai dengan jalur hukum yang sudah ada. Kalau diputus bersalah di tingkat pengadilan negeri, dapat mengajukan banding. Kalau belum menerima putusan, bisa mengajukan kasasi, dan terakhir mengajukan peninjauan kembali atau PK. Syukur-syukur ada bukti baru atau novum yang sebelumnya belum pernah dihadirkan di tingkat persidangan pengadilan. Dalam upaya mengajukan peninjauan kembali atau PK, adanya bukti baru atau novum menjadi langkah yang bisa diambil dengan harapan bisa membebaskan atau setidak-tidaknya bisa mengurangi hukuman yang sudah diputuskan sebelumnya. Lalu yang keempat, ada permohonan gerasi. Karena selain adanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK, permohonan gerasi juga dapat diajukan sebagai alternatif dalam mengurangi hukuman yang ada. Tapi syaratnya memang dalam hal ini seorang terpidana itu harus mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, para pihak yang terlibat harus mematuhi persyaratan tertentu untuk dapat mengajukan permohonan gerasi demi memperoleh keringanan hukum yang sebelumnya sudah dijatuhkan kepada si terpidana. Lalu untuk kasus yang kedua atau kasus pencemaran nama baik, di sini dapat mengikuti proses hukum yang ada berdasarkan hukum acara yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Untuk penetapan tersangka bisa dia lakukan upaya hukum pra-peradilan, lalu ada pendampingan di kepolisian, kejaksaan, dan di tingkat pengadilan. Lalu yang berikutnya, upayakan agar dapat terjadi perdamaian atau azas restoratif justice. Upaya damai ini misalnya dengan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak pelapor, sehingga dengan ada upaya restoratif justice atau perdamaian ini bisa menghindari dari proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Tetapi satu hal yang pasti, pada akhirnya apapun nanti langkah-langkah atau upaya yang dilakukan, itu kembali kepada rekan Alvin Lim, termasuk putrinya Kate Victoria Lim dan keluarga. Kita sebagai masyarakat hanya bisa memberikan dukungan atau support, termasuk doa, karena siapapun dia berhak untuk dapat mencari keadilan. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Salam dari saya.